Hai, welcome di podcast Angkat Koper, obrolan singkat tentang koperasi. Dan senang banget kali ini bareng sama saya Nabila Arin, mau ngajakin buat ngobrol lebih lanjut. Kali ini sudah bersama saya dua narasumber kita. Langsung saja saya mau menyapa, di sebelah saya sudah hadir ada Pak Lili. Pak Lili, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat Pak ya? Sehat. Semangat Pak Lili. Selalu semangat. Selalu semangat. Terima kasih Pak Lili. Dan juga pastinya saya yakin gak kalah semangat saya mau menyapa Pak Yudi. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Arin. Sehat, Selamat semangat sore. Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah sehat, semangat. Ini walaupun kita masih menghadapi kondisi pandemi harus tetap semangat ya Pak ya. Iya. Sudah hampir 2 tahun Pak kalau nggak salah ini kita Kurang menghadapi lebih kondisi pandemi. betul. Banyak banget pasti perjuangan dan juga semangat yang hadir dari seluruh lapisan masyarakat. Para pelaku usaha, pelaku pariwisata yang juga saya yakin gak kalah semangat sama kita di kesempatan kali ini Pak. Nah kita lihat ya Pak, sekarang ini memang betul kalau kita boleh bilang di Jogja ini level PPKM sudah mulai turun. Jadi level 2, betul ya Pak ya? Betul Mbak Arin. Jadi level 2 artinya kemarin mungkin beberapa sektor usaha yang sempat ngerem berhenti nih Pak. Sekarang sudah mulai ada sedikit geliat, gerakan dan juga mungkin ada sedikit angin segar untuk memulai kembali aktivitas yang kemarin memang mau tidak mau harus berhenti dulu. Termasuk juga aktivitas pariwisata yang kemarin sempat tutup sama sekali dan mungkin mulai buka sedikit demi sedikit dan akhirnya sekarang mulai kembali menerima wisatawan untuk kembali datang ke Yogyakarta. Artinya ini kalau kita lihat ini sebagai angin segar ya Pak untuk para pelaku wisata dan juga pastinya mereka yang tergabung dalam koperasi pariwisata. Betul. Sektor perekonomian pasti juga sedikit demi sedikit sudah mulai Sudah kembali mulai bergerak. bisa kembali. Walaupun mungkin masih agak tertatih ya Pak ya. Ya. Gak bisa langsung kembali seperti dulu lagi. Tapi kami yakin pasti dengan adanya upaya, adanya kolaborasi ini jadi satu hal yang banyak tantangan yang dijumpai, tapi juga kalau kita mau kita pasti bisa. Nah, saya pengen tahu dulu nih Pak, mungkin dari Pak Yudi ya. Siap. Sejauh ini seperti apa sih Pak mungkin kondisi dari koperasi yang memang kalau kita boleh bilang koperasi pariwisata ya Pak ya, yang kebanyakan anggotanya adalah mereka para pelaku pariwisata. Kemarin mungkin sempat ada momen jatuh, sekarang kondisinya seperti apa Pak Yudi? Jadi begini Mbak Arin, terima kasih. Pada umumnya saya hanya menyampaikan dulu pada umumnya koperasi itu ya walaupun tidak semua tapi pelaku usaha termasuk koperasi dan UKM itu memang di masa Covid ini yang berjalan 2 tahun ini memang ya terdampak lah ya katakanlah seperti itu. Namun demikian ya para koperasi, para pelaku koperasi ini tetap berusaha fight kan gitu ya supaya mereka sendiri juga bisa melayani, menghidupi keanggotaannya sesuai dengan azasnya yaitu manfaat kesejahteraan anggota dan lain sebagainya. Nah, namun demikian tidak sedikit ya kalau kita lihat dari sekarang sebagai contoh saya ambilkan contoh ini dari kementerian aja dari dasar data aduan yang masuk di Kementerian Koperasi itu di kurang lebih di bulan Mei Juni katakanlah di tahun 2020 itu ada kurang lebih 163.000 UKM yang mengeluh. Cukup banyak ya Pak angkanya ya. Karena menyatakan terdampak. Nah, termasuk koperasi di dalamnya ada 1.700-an sekian. Nah, menyatakan karena terdampak. Tapi dengan berjalannya waktu, pemerintah juga ya termasuk beliau-beliau Dewan Perwakilan Rakyat begitu kuatnya mensupport, mendorong dan lain sebagainya itu. Ya, koperasi pelaku usaha kita pun mulai bangkit. Salah satu contoh antara lain pemerintah. Dia memberikan contoh misalnya bantuan seperti pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu kan salah satunya untuk mendorong supaya bagaimana pelaku usaha kita ini bisa bangkit kembali kan seperti itu. Ya, itulah antara lain. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi koperasi pariwisata sendiri, terus terang memang selama masa PSBB atau yang tepat kita itu PPKM darurat yang berjalan 2 bulan, 3 bulan aja udah terasa sekali Mbak. Betul Pak. Bahkan terdampak. Ya. Terutama yang daerah-daerah kawasan, koperasi pasar, koperasi wisata. Ini tutup. Pelaku usaha sempat juga. tutup ya Pak ya? Iya, artinya pelaku usaha ini kan sudah nggak bisa berdagang nggak ini Mbak. Betul. Karena terus terang. Betul. Pariwisata aja udah hampir nggak ada yang masuk. Nah, ya contoh nggak usah seperti itu ya. Kita anak sekolah aja semua daring. Nah, pelaku-pelaku yang lain juga seperti itu memanfaatkan seperti itu. Jadi memang di situ sangat dirasakan sekali. Jadi walaupun begitu, ya kita tetap berharap para pelaku usaha dan UKM serta koperasi kita ini bisa bangkit kembali ya lambat laun. Ya nanti
kalau diharapkan ya mulai memasuki new normal seperti Pak Lili tadi kan menyampaikan, oh udah new normal kok awak dewe kan gitu ya Pak ya. Ya nanti mudah-mudahan ini kita bisa kembali lah. Artinya nanti dengan program-program pemerintah ya artinya dari sisi kedinasan kami sendiri yang selaku membina, mendampingi, mungkin mensosialisasikan lagi bagaimana supaya baik, supaya bangkit, apalagi ini kan udah di eranya udah berbeda, new normal, otomatis mau nggak mau kita itu sudah harus istilahnya reformasi ekonomi melalui digitalisasi kan seperti itu. Belum lagi berinovasi apa sih supaya koperasi pariwisata ini misalnya bangkit kembali seperti dulu bahkan lebih dari itu. Nah jadi pengalaman ini ya semua mungkin ada manfaatnya juga kan gitu. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka kita harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya tentunya kita juga tetap harus menjaga prokes dong kan seperti itu. Betul. Kira-kira. Oke, jadi adaptasi kebiasaan baru ya Pak. Ini jadi mungkin PR buat kita yang memang masih gampang-gampang susah. Pengennya sih kembali kayak dulu Pak. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa ya Pak ya. Artinya perlu ada adaptasi kebiasaan baru dan juga saya yakin upaya dari para anggota koperasi sendiri untuk bisa menemukan solusi dari tantangan yang saat ini dihadapi. Nah Pak Lili melihat fenomena ini bagaimana Pak Lili? Mungkin ada Pak dukungan dari legislatif juga untuk bisa membantu masyarakat, para pelaku pariwisata bisa survive Pak seenggaknya di kondisi pandemi saat ini Pak Lili. Jadi gini, kita coba fokus dulu bagaimana kita memandang keadaan hari ini. Jadi kami, kalau kami berbicara dengan teman-teman UKM, koperasi dan sebagainya, yang pertama kita akan sampaikan adalah cara kita memandang keadaan hari ini. Apakah ini sebagai bencana kita atau sebagai ujian dan cobaan? Nah itu dulu. Jadi kalau ini kita pandang sebagai bencana, itu ujung-ujungnya nanti hanya mengeluh. Hanya sana sini, kalau orang Jawa bilang sambat lah. Berkeluh kesah terus. Nah kalau kita memandang ini sebagai sebuah konteks ujian atau cobaan, tentu orang itu saat mengalami ujian dan cobaan, dia akan berusaha bersikap untuk bangkit atau menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Itu yang pertama. Terus kemudian, kalau kita melihat anggota koperasi ya, dalam konteks ini kan pariwisata ya Pak ya. Nah, koperasi pariwisata. Saya kebetulan sebelum jadi pegawai outsourcing, hari ini kan jadi pegawai outsourcing Pak Yudi. Ya ada aja Pak Lili. 5 tahunan lah gitu kan. Nah, saya juga aktif di lingkaran teman-teman pelaku usaha dan pelaku wisata. Dulu saya aktif di HIPMI, terakhir 2013-2014 saya selesai dari Ketua Umum HIPMI DIY. Terus kemudian saya digandeng oleh teman-teman pariwisata sebagai salah satu pengurus di FOSIPA, jadi Forum Silaturahmi Insan Pariwisata. Jadi kami tahu bagaimana karakter-karakter pelaku pengusaha atau pedagang. Semuanya fighter. Dan saya yakin semuanya menganggap ini bukan sebagai bencana, tapi saya yakin semuanya menganggap ini sebagai ujian, di mana selama ini juga tanpa pandemi pun kami ini selalu dicoba, diuji dan seterusnya. Jadi insya Allah semuanya akan survive dan bangkit. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, dari pihak pemerintahan atau pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, karena kami terlibat di dalamnya, kami juga selalu menyampaikan kepada eksekutif untuk bagaimana menumbuh kembangkan atau mencari solusi-solusi dan opsi-opsi agar supaya teman-teman pelaku pariwisata yang dimana di situ juga masuk dalam koperasi-koperasi atau organisasi-organisasi yang ada itu tetap bisa survive. Nah di DIY ini core bisnisnya itu kan salah satunya yang paling penting kan pariwisata. Nah terus turunannya di dalam itu ada banyak sekali ya. Ada merchandise, ada macam-macam, ada batik, ada kerajinan, lukisan dan seterusnya. Nah, kita pernah tuh kemarin terpaksa harus menutup Malioboro. Itu kan sebuah keterpaksaan. Betul. Bukan karena suka menutup kan tidak. Apalagi nutup pakai konteks yel-yel dan sebagainya kan. Nah, itu ditutup karena memang terpaksa ditutup. Awalnya juga tarik ulur kan itu. Nah, tapi
atas kesadaran bersama, diberikan pemahaman bersama, akhirnya juga bisa baik hasilnya dan hari ini sudah dibuka. Betul, Pak. Hari ini sudah mulai dibuka, dari beberapa saat yang lalu sudah dibuka dan insya Allah nanti perekonomian di DIY ini akan bangkit kembali, Pak ya. Bantuan-bantuan yang tadi Pak Yudi sempat sampaikan memang kita dorong bagaimana agar supaya para pelaku usaha, pelaku pariwisata atau koperasi-koperasi yang ada itu bisa survive, bisa melaksanakan dan melalui proses ini. Iya. Itu harapannya. Oke, baik Pak. Artinya juga sekali lagi tergantung bagaimana kita memaknai kondisi yang kita hadapi saat ini ya Pak ya. Saya yakin Pak pasti ada hikmah di balik musibah ya Pak ya. Termasuk mungkin kondisi pandemi yang kita nggak pernah tahu mengagetkan ini pasti ada hal-hal yang bisa kita ambil. Mungkin tantangan yang juga harus kita hadapi tapi pasti ada hal baru yang akan membawa kehidupan kedepannya nanti lebih baik lagi. Termasuk mungkin Pak ini satu hal yang saya juga sangat tertarik. Dari Dinkop sendiri juga sudah mengupayakan berbagai macam cara untuk bisa mengakomodasi masyarakat, kembali mendorong masyarakat untuk meningkatkan geliat perekonomian, salah satunya melalui UMKM. Ada Sibakul ini ya Pak Yudi ya. Mungkin boleh diceritakan Bapak, Sibakul ini sebenarnya apa sih Pak Yudi? Terima kasih Mbak Arin. Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya Sibakul ini berawal suatu inovasi aplikasi kan gitu ya Mbak ya. Yang waktu itu memang fokusnya adalah basis data. Yang pertama kan seperti itu. Tetapi rupanya dengan berjalannya waktu ini kan terus berproses. Dan sampailah pada saat ternyata kita dihadapkan dengan ya cobaan tadi, ujian tadi, Covid ini berlalu. Kita juga tetap dorong para pelaku usaha UKM koperasi itu supaya menggunakan aplikasi Sibakul ini karena memang aplikasi ini digunakan sesuai dengan namanya Sibakul, Sistem Informasi Berusaha bagi pelaku usaha koperasi dan UKM. Ya kalau boleh dikatakan itu berbasis Jogja kan gitu Pak. Kita juga bangga dengan Jogjanya kan. Betul. Punya aplikasi ini. Padahal Pemda yang lain, pemerintah lain ya belum tentu loh Pak. Kita juga boleh bangga ya dengan Sibakul ini. Ya inilah Mbak, karena mengapa demikian memang aplikasi ini kan bisa dimanfaatkan untuk ajang pemasaran. Apalagi di era new normal ini ya, nanti kita ini setelah 4.0 itu kan memang semua udah digitalisasi. Mau tidak mau kita juga suka tidak suka seperti kami sampaikan tadi, ya kita memang harus berproses melalui aplikasi. Jadi transformasi ekonomi melalui digitalisasi salah satunya Sibakul tadi. Karena di Sibakul tadi ada di dalamnya market hub. Disitulah jadi para pelaku usaha kita yang ingin bergabung, mendaftar ke Sibakul, baik itu koperasi maupun UKM, silakan mendaftar. Di situ nanti akan dipandu, ada yang khusus untuk memandunya dengan menggunakan NIK dan usahanya apa. Dan di situ nanti bisa tinggal melihat setelah masuk, bahkan nanti bisa memasarkan produk-produknya melalui market hub tadi. Bahkan Sibakul ini juga sudah bekerja sama khususnya di dalam market hub itu yang namanya pre-ongkir dengan kantor pos, dengan beberapa mitra gitu loh Mbak. Bahkan informasinya sekarang ini juga udah bisa sampai keluar. Kalau yang awal itu memang masih dibatasi kurang lebih jangkauannya itu Pak Lili itu 30 kilo. Akhirnya berkembang, berproses terus bahkan bisa luar provinsi dan ini gitu loh Mbak. Jadi itulah Sibakul ini salah satu aplikasi ya untuk pemasaran lah ya, untuk memasarkan produk-produk pelaku usaha UKM maupun koperasi. Ya di dalamnya ada market hub bisa dimanfaatkan, bahkan mengakses sampai pre-ongkirnya ada pemerintah didukung juga oleh Bapak kita Dewan Perwakilan Rakyat itu sangat mendukung Mbak. Jadi kita memang sinergisitas ini antara eksekutif dengan legislatif ini memang terus terang kita ini banyak dibantu oleh beliau-beliau dan memang beliau-beliau sendiri yang mensupport juga pada OPD tertentu. Itu kira-kira mungkin yang Mbak. Ya artinya juga Sibakul ini bisa jadi salah satu solusi ya Pak sekarang bagi para pelaku UMKM yang tergabung mungkin dalam sektor pariwisata ini untuk bisa sedikit-sedikit mulai gerak lagi. Karena kalau kita ngomongin pariwisata ini cakupannya luas banget ya Pak ya. Gak cuma ngomongin soal destinasi wisata saja tapi juga
ekosistem yang ada di dalamnya. Para pelaku UMKM, kuliner, industri kreatif, merchandise dan sebagainya banyak sekali. Itu ya, saya Pak. sambung lagi sedikit Ya. Mbak. Itu memang sangat penting Mbak. Disitulah memang yang namanya koperasi pariwisata. Harapan kita itu ada inovasinya. Dia harus bisa memanfaatkan peluang lain yang belum teroptimalkan atau termanfaatkan. Jadi mungkin yang namanya rantai pasok, kan gitu ya Mbak ya, multi pihak. Rantai pasok ini kita harapkan koperasi-koperasi wisata ini, ya itu tadi mungkin dari menyiapkan transportasinya, mungkin kulinernya Pak Lili, bahkan tadi itu Pak Lili udah menyampaikan ada produk-produk lain kan, furniture, aksesoris, ya kayak souvenir dan lain sebagainya. Inilah Mbak satu mata rantai pasok ini yang bisa juga dimanfaatkan. Apalagi sekarang kan koperasi itu didorong arahnya ke modern nanti ya. Salah satunya kan seperti itu. Betul. Itu. Oke, baik Pak. Jadi setuju sekali ya Pak. Ya, artinya juga ini kita perlu adanya sinergi bersama, kolaborasi untuk bisa tadi kembali bangkit meskipun masih menghadapi kondisi pandemi saat ini. Betul, nah, Mbak. Pak Lili, kira-kira dengan kondisi yang masih kita hadapi, strategi apa Pak yang bisa kita lakukan? Mungkin kalau kita memaksa untuk kembali seperti dulu masih sulit ya Pak ya dengan kondisi saat ini. Biar kita bisa mulai gerak lagi Pak Lili. Apa yang peluang apa kira-kira yang bisa kita ambil melihat potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta ini Pak Lili? Pertama kita masih harus sadar bahwa kalau kita flashback di tahun-tahun lalu, di beberapa tahun yang lalu, ini belum ada Gojek online, ya kan? Belum ada kayak tadi Sibakul, kalau dari dinas ada Sibakul. Dulu itu ojek itu ya ojek pangkalan, ya kan? Terus kemudian ada pager muncul, kemudian muncul ada handphone, terus kemudian ada kebijakan orang kalau beli mobil sama motor itu dengan DP yang murah, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ojek pangkalan tergerus, andong atau kereta itu becak, manual ya Pak ya. Itu tergerus, becak tergerus, semuanya tergerus. Nah, tentu hari ini dalam kondisi sekarang ini dagang kalau dengan dagang yang konvensional itu terlalu agak banyak aturan dan sebagainya dan jangkauannya hanya terbatas pendek, ya Pak. terbatas. Nah, fungsi dari Sibakul atau fungsi dari beberapa aplikasi bisnis online itu bisa dimanfaatkan maksimal. Nah, saya pesan aja kalau memang ada program pelatihan yang berkaitan dengan itu, Pak Yudi nanti digulirkan saja untuk hal itu. Berikut dengan pendampingannya, karena kan banyak sekali peluang bagaimana pelaku UMKM untuk melakukan itu. Nah, kebetulan di Kulon Progo saya punya rombongan atau kelompok. Namanya UMKM Cah Enom. UMKM Cah Enom, oke. Berarti kaum muda itu Pak. Menarik nih Pak. Pas itu. Nah, UMKM Cah Enom ini nanti kita akan dorong untuk membuat koperasi. Karena dengan Ibu Kepala Dinas di Kulon Progo juga sudah komunikasi. Baik yang di perdagangan dan juga di Dinas UKM Koperasi sudah. Bu Hermin sama Bu Ifah itu kita sudah ketemu semua. Nah, kami juga sampaikan kepada teman-teman UMKM itu, mohon maaf saya pakai bahasa yang mudah diingat. Jangan meminta-minta. Tapi meminta konteksnya permodalan, konteks hibah dan sebagainya. Tapi yang justru kita akan minta itu adalah soft skill dan juga hard skill. Jadi sebuah konteks pelatihan-pelatihan sehingga hal ini menjadi lebih penting. Nah, tadi kalau kita bicara tentang bagaimana kita merubah bisnis konvensional menjadi bisnis online. Kemudian sudah muncul Sibakul. Bagaimana Sibakul ini bisa merangkul semua pihak, kan gitu. Karena jaringannya juga mesti dituntut sampai kalau di Jogja ini, di DIY ini kan sampai ke pegunungan, sampai pelosok-pelosok kan gitu. Saya dengar tadi informasi katanya sudah sampai ke Samigalo juga sudah bisa. Betul Pak. Ya kan artinya bahwa jangkauannya luas. Ya artinya kan ini tinggal disosialisasikan lebih maksimal, terus kemudian mungkin ada salah satu teman kita yang dari dinas yang memang ditugasi itu atau rekrut para pemuda-pemudi baru untuk bagaimana mengembangkan ini menjadi lebih maksimal. Menyampaikan sesuatu, termasuk tadi di luar saya sampaikan. Kawan-kawan ini kadang-kadang kalau suruh datang ke dinas, itu kan ada yang takut, ada yang sungkan, ada yang segan dan seterusnya kan gitu. Nah, kalau seandainya dari dinas nanti bisa menyiapkan seseorang, entah itu honorer, entah itu pegawai yang
apa resmi atau naban Pak Betul, gitu. Pak, ya, ada naban. Kayak saya ini kan naban juga Pak ya. Outsourcing. Outsourcing apa ini? Itu saya siap menyiapkan tempat. Kebetulan di Kulon Progo UMKM Cahanom itu ada sudah 600-an orang Pak. Cukup banyak. Iya. Cukup banyak Dan jumlahnya itu Pak by ya. name by address-nya ada. Mereka betul-betul pelaku usaha ya memang dari bawah sampai yang agak sudah lumayan. Terus ada angkringan, ada bisnis online, ada bahkan jualan genting aja ada Pak. Iya. Dan mereka juga punya koperasi jual genting gitu. Iya ada. Bukan genting situasi ya. Atap ya Pak ya. Rumah ya. Itu jadi kita akan dorong mereka untuk bikin koperasi itu di 12 Kepanewon. Di Kulon Progo itu ada 12 Kepanewon dan sebagian dari Sleman wilayah barat dan juga Bantul wilayah barat itu sebagian sudah ingin bergabung juga. Ya. Di kita hanya memberikan pelatihan dan kebetulan karena saya ini kemarin dulu itu adalah seorang seperti mereka. Jadi kita mulai dari bawah, kita juga usaha, kita berdagang dan seterusnya. Nah, otomatis kita tahu bagaimana bersikap atau berperilaku dengan mereka. Nah, banyak kawan-kawan kita yang sebenarnya tanpa harus diberikan apa ya bahasanya kalau di dinas itu OJ ya Pak? Atau orang jam. Jadi tanpa harus ada bayaran lah Betul, Pak, ya. gitu. Mereka untuk menyampaikan success story itu mau. Ya. Karena apa? Karena keyakinan saat bisa memberikan pengertian, bantuan atau menolong orang lain itu berkah. Suatu Ya, kebanggaan tersendiri ya Pak ya, kepuasan lah. Iya, jadi Pak Yudi nanti enggak usah sungkan, enggak usah segan. Misalnya, Mas ini ada begini, tapi enggak ada ininya gitu. Oh kita paham. Ya kawan-kawan kita yang ini bisa memberikan motivasi. Siap. Nah, jadi mereka ini sebenarnya butuh para pengusaha ya, UMKM, UKM, koperasi itu butuh pendampingan. Nah, kalau di kami itu ada bahasa sopo nggawa sopo, ya kan, untuk menjadi sukses. Dan kami punya keyakinan bahwa tidak ada orang sukses itu tanpa orang lain. Oke. Jadi saya bisa duduk di sini ketemu dengan penjenengan semua, ngobrol di sini, itu karena ada banyak yang membantu kita. Ya. Dari mulai doa orang tua, dari mulai kawan kita, sahabat kita, senior kita yang ngajak ketemu di sana sini dengan orang dan seterusnya. Bahkan lawan, cuman kawan kan. Kadang-kadang lawan yang memotivasi kita menjadi lebih baik lagi. Betul. Jadi pesan saya hanya apa yang terjadi hari ini itu ya kita sikapi biasa saja. Karena masalah yang terjadi, kalau hari ini kita bicaranya pandemi, saya yakin semua yang menyimak di sini atau di antara kita semua itu pernah mendapatkan masalah. Entah 5 tahun yang lalu, entah 10 tahun yang lalu. Pasti punya masalah yang kira-kira waktu itu nggak mungkin selesai. Ya kan, wah sudah nangis darah lah. Mbak Arin mungkin pernah nangis darah gitu kan. Aduh Pak, sampai getah ya Pak ya. Iya. Nah, tapi nyatanya hari ini setelah terlewati 3 tahun, jadi kan masih bisa tersenyum. Iya. Artinya hari ini apapun kondisinya, mungkin 1 tahun 2 tahun lagi semuanya akan bisa selesai. Kan gitu. Jadi kalau saya sih ya nganggapnya ini sebuah ujian, sebuah cobaan, bukan bencana. Oke. Itu kalau saya. Gitu. Setuju, Dan ini saya sampaikan kepada teman-teman saya seperti itu. Yang pertama, yang kedua, bisnis ini sudah bergeser. Bahkan sudah 20 tahun upaya pergeseran itu. Iya. Tapi banyak yang belum sadar. Iya. Ya kan? Nah, dengan adanya pandemi ini banyak yang terpaksa harus sadar. Ya enggak apa-apa. Iya. Nah, kalau di sini sudah ada si Bakul, tinggal kita support aja, nanti bicara dengan Mas Roni ya, Kominfo, agar supaya jaringannya menjadi lebih luas lagi. Lebih kuat lagi, ya betul. Terus nanti ada ketugasan dari dinas, siapa orangnya, entah Naban, entah yang ASN betul, yang menjadi untuk yang membidangi ini sehingga gerakannya masif. Betul. Kalau perlu turun ke lapangan. Dan kami siap menyiapkan tempat untuk melakukan sosialisasi atau rekrut orang-orang teman-teman kita. Oke, artinya memang perlu pribadi yang adaptif ya Pak ya. Dan juga tadi saya juga sebenarnya setuju sih Pak, mungkin upaya digitalisasi ini sudah digencarkan dari dulu. Tapi mungkin belum banyak yang anggap, lah buat apa jualan kok lewat
media sosial itu ya Pak ya. Kita nggak pernah kepikiran dulu Pak. Betul. Sekarang mungkin karena kondisi pandemi ini akhirnya itu tadi mau nggak mau ya Pak ya. Ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan biar tetap bisa produktif. Nah, Dan saya nggak yakin. ini sebentar, dan nggak harus kita jual produk yang bisa kita bikin. Oke. Ya kan? Kita bisa jual produk orang lain. Jadi beberapa aplikasi itu kan bisa jual punyanya orang lain. Betul. Tanpa harus datang ke tempat kita dulu. Dropship lah namanya ya kan? Iya. Dropship itu bisa, kita bisa lakukan. Iya. Jadi kenapa tidak hal itu? Ya, pelatihan di sini ya nggak cuma berhenti di pelatihan, harus dikawal. Kalau kita berbicara kayak kemarin beberapa waktu yang lalu ada pelatihan komputer, ada pelatihan ini. Tapi yang ngomong orang dinas. Ya. Maaf ya Pak. Betul. Yang ngomong orang dinas atau orang dari dari kampus. Ini bukan pelaku. Betul. Jadi semuanya ya akademisi yang muncul. Maksudnya begini, kalau seandainya ada pelatihan itu ya, sekarang bicara, kalau kita berbicara bisnis pakai Facebook tuh kayak mana toh? Ya sudah sampai orang-orang ini bisa bikin Facebook, ngoperasikan pakai Facebook, terus kemudian memblas produk-produk dari Facebook tersebut, dari yang kita punya melalui Facebook. Terus kemudian pakai Instagram, kalau perlu persesi, betul-betul sampai bisa gitu loh. Gitu. Jangan hanya kita kerjasama dengan kampus teknologi, misalnya, terus kemudian di situ dikasih pemahaman. Nah mereka sendiri tidak tiap hari ini pegang itu kok. Ya kan? Ya kan susah. Terus kalau ngomongin, oh kita mau bisnis pakai YouTube misalnya, ya kan? Bagaimana pakai dengan YouTuber bisa dapat uang juga, ya kan? Itu ya bagaimana hadirkan orang yang memang sudah melaksanakan itu, terus nggak pelit-pelit ilmu, nungguin semuanya diatur, betul-betul sampai bisa. Saya yakin Pak, kawan-kawan ini suruh bayar aja mau kok, apalagi dibayar itu loh. Ya kan? Mereka pengen bisa, pengen tahu ya Pak ya. Ya kan, saya punya teman-teman itu yang di UMKM Canom itu, saya bilang sama mereka, ini maaf ya kalau tadi itu saya bilang jangan menjadi orang peminta-meminta, atau gini, kalian dapat bantuan atau nggak dapat bantuan kan tetap dagang. Betul. Ya. Tetap berkoperasi, tetap menjalankan koperasi. Nah, kenapa masih harus ngemis-ngemis? Saya bilang gitu kan itu. Kalian itu pengusaha gitu kan. Mulia kalian kan. Betul Pak. Jadi mau mati atau tidak bukan karena bantuan, tapi karena bagaimana kita melaksanakan sebuah proses. Setuju Pak ya. Tapi memang betul Pak, ketika kita ngomongin tadi artinya kan di sini ada transformasi digital ya Pak ya. Ada perubahan gaya menjual produk dari yang mungkin dulu konvensional dijual ke lingkup sekitar kita. Sekarang kita harus beralih ke online Pak. Tapi memang beberapa hal saya boleh bilang justru secara jangkauan mungkin akan lebih luas Pak. Gak cuma jual ke Jogja aja tapi juga lebih luas jangkauannya. Tapi memang saya percaya juga ada tantangan di sini ya Pak ya. Tadi satu mungkin yang disampaikan juga tadi bahwa terkait dengan jaringan internet itu pasti juga jadi PR kita walaupun ini perlu sinergi dengan Diskominfo katakanlah ya. Kemudian juga saya mungkin ada beberapa tantangan lain yang saat ini masih dijumpai Pak untuk bisa bertransformasi tadi Pak dari UMKM yang konvensional ke UMKM yang sekarang mungkin sudah dekat dengan digitalisasi. Kira-kira tantangannya seperti apa Pak Yudi? Benar Mbak Arin, jadi memang walaupun kita sekarang ini sudah bahasanya itu misalnya orang muda sekarang itu udah melek IT kan begitu. Nah itu kita percaya. Beda dengan zaman-zaman kami kan gitu yang 50 sekian tahun lalu itu dilahirkan. Bahkan banyak juga yang gaptek. Nah, tetapi gitu pun ya terkendala juga memang dari SDM salah satu. Itu tantangan kita memang. Nah, belum tentu semua pelaku usaha, apalagi itu Pak Li, yang banyak yang masih tua-tua, yang nom-nom mesti mulai IT kan gitu. Nah, ini memang perlu. Nah, tadi situlah salah satu kendala memang tantangannya untuk SDM-nya. Ya untuk namanya usaha, koperasi, modal juga. Kita nggak berbicara itu, bagaimana dia meningkatkan, mengolah secara profesional, baik dari manajemen, kelembagaan dan usahanya. Kalau kita bicara koperasi, kan seperti itu. Tapi ya kendala-kendala itu tidak harus menjadi kita terus larut, kan gitu ya Mbak ya. Jadi memang itu jadi tugas-tugas kita yang seharusnya kita harus. Tadi Pak Lili mengatakan ada pendampingan, ada ini, ada itu. Ya memang itu salah satu tugas-tugas kita. Bagaimana supaya kalau kita berbicara koperasi ini ya memang harus terus maju, apalagi ya sekarang ini udah boleh dikatakan
ya kalau boleh kita sedikit bangga, koperasi UKM ini termasuk tahun banding Pak Ya. Wali. Ya. Nah, ini lah boleh dikatakan beberapa dekade ini terjadi krisis dari reformasi dari apa ya termasuk ya walaupun ya ada namanya gelombang-gelombang usaha itu kan seperti itu. Tapi ya kita akui juga memang kemauan tadi Pak Lili juga udah mengatakan memang punya power fight memang udah terbiasa Mbak. Jadi memang kalau udah hal-hal seperti ini itu paling hanya kita percayalah. Ya nanti ada masanya, saatnya mereka mesti akan bangkit. Ya. Ini udah kita banyak perhatikan kok beberapa kali ya kita dapat ujian, cobaan kan seperti itu. Ya memang perlu Mbak selain digitalisasi, tapi tantangan-tantangan kita ke depan memang tadi kita bilang. Jadi tidak juga semua pelaku usaha koperasi ya sudah SDM-nya cukup. Nah, perlu juga kita dorong kan itu peningkatan SDM-nya. Juga belum tentu setiap orang bisa memiliki HP aja misalnya ini gitu loh. Apalagi nanti koperasi membutuhkan satu alat yang gede, apalagi online dia kan sudah harus dengan channelnya sendiri macam-macam ini itu kan Android lah harus sudah online dalam pelayanan supaya jauh tapi terasa dekat kan Ya, gitu seperti betul, itu. Pak. Ya itu kira-kira itu Mbak Ya. Arin ya memang Ya. sangat-sangat kita ini kan tantangan itu memang masih kita rasakan tapi kita jangan larut. Karena tantangan itu kan memang untuk harus diterobos, diselesaikan kan seperti itu. Betul. Kira-kira gitu Mbak. Artinya tadi selaras juga ya Pak apa yang disampaikan oleh Pak Lili, mungkin lebih ke kapasitas SDM yang mumpuni ya Pak untuk bisa bertransformasi ini. Dalam artian gini, saya yakin Pak dari pemerintah akan mengupayakan yang terbaik untuk jaringan internet, teknologi dari Sibakul katakanlah juga terus diupayakan. Tapi memang ini akhirnya tidak akan berhasil tanpa ada kapasitas SDM yang mumpuni untuk bisa mengoperasikan teknologi tersebut. Artinya ini juga jadi PR kita bersama. Nah, ada nggak Pak Yudi mungkin upaya dari dinas atau mungkin juga dari pemerintah ya Pak ya terkait dengan pendampingan atau pelatihan bagi SDM itu sendiri Pak untuk bisa cakap menggunakan teknologi digital Pak. Karena kalau kita boleh bilang tantangannya kan sebenarnya bisa nggak sih SDM ini menggunakan teknologi digital yang kita upayakan saat ini? Nah, jadi begini Mbak, pemerintah itu ya tentunya budgeter itu fungsinya ada pada beliau-beliau. Beliau sangat mendukung kita memang tiap tahunnya. Nah, kalau dibilang dalam rangka pengembangan SDM antara lain mendorong tadi ini situasinya digital. Kita memang melakukan Mbak. Ya. Pelatihan macam tadi sampaikan beliau juga. Nah, itu komputerisasi dasar ada tindak lanjutnya. Bahkan mereka juga diajarkan untuk apa ya namanya bahasa IT-nya untuk memasukkan mengganti produk-produk yang usang dalam suatu website ya tujuannya istilahnya kalau secara manual itu kayak mengganti display kan seperti itu Mbak. Yeah. Itu ada. Tiap tahunnya kita mesti ada Mbak. Apalagi kita kan sekarang dituntut tahun 2024 arahnya koperasi modern Mbak. Ya. Salah satu kan harus digitalisasi kecakapan itu ya. Kalau memang nanti tidak kita dorong ke sana, ya memang nanti akhirnya kita ya sia-sia. Tertinggal kan seperti itu. Ya memang harus ada seperti itu dan memang ada. Ya. Artinya juga upaya pendampingan bagi masyarakat itu juga terus dilakukan ya Pak ya. Betul Mbak. Makanya kita sendiri di dalam dinas itu kita juga ada pendamping khusus pelatihan. Nah, artinya kita bukan berbicara apa ya pemerintah kan punya sumber-sumbernya beberapa. Dari sumber tertentu memang ada pendamping pelatihan yang memang dikhususkan kayak tenaga bantu Pak Lili, fungsinya honorer. Tapi memang dia khusus mendampingi pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan yang dibiayai melalui anggaran tersendiri tertentu itu memang ada pendampingnya. Iya. Mengikuti pelatihan, mendampingi peserta pelatihan sampai sejauh mana peserta pelatihan itu nantinya setelah misalnya selesai misalnya 4 hari, 3 hari pelatihan itu mereka dampingi apa yang didapatkan itu benar diterapkan atau belum. Ya. Kalau memang belum nanti permasalahannya di mana? Ya ini fungsi-fungsi pendamping seperti itu. Apalagi kita harapkan tadi khusus untuk Sibakul ini ya mungkin belum secara optimal Pak Lili kita berproses terus. Ya mungkin ke depannya kita harapkan sudah bisa memenuhi harapan yang Pak Lili sampaikan lah. Ada khusus pendamping Sibakul. Walaupun di kantor itu kalau datang mesti sudah ada yang melayani. Ada yang khususan untuk itu. Tapi kalau memang untuk mungkin ke sana kemari ya mungkin kalau baru terbatas undangan Pak Lili. Siap mendampingi lah prinsipnya Pak Lili. Pendampingan kita siap. Berkelanjutan ya Pak Yartia ya. Enggak cuma di awal saja tapi juga mungkin sampai ke hilirnya nanti. Baik. Nah, tapi saya juga tertarik tadi Pak Lili menyampaikan Pak Lili juga sering berdinamika langsung dengan para pelaku UMKM.
tadi Pak Lili sampaikan di Kulon Progo ya Pak ya, Ya. dengan para milenialnya. Saya yakin kalau milenial kan pasti ngomongin gadget itu bukan sesuatu yang sulit ya Pak. Sudah cukup akrab dengan gadget. Padahal kalau kita melihat juga realitas sekarang, banyak para pelaku UMKM atau mungkin yang tergabung dalam Sibakul, ini adalah kelompok-kelompok yang memang usianya mungkin sudah saya boleh bilang bukan milenial lagi seperti itu. Senior Pak, iya. Kira-kira bisa nggak nih Pak Lili dengan milenial yang jumlahnya mungkin tidak sebanyak para senior ini, nanti juga ikut menularkan kecakapan digitalisasinya bagi para pelaku UMKM yang lain Pak Lili? Oke, gini, pemerintah itu sudah melakukan upaya-upaya yang bagus. Jadi, pelatihan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi sudah. Nah, yang perlu dikerucutkan lagi adalah nanti bagaimana membuat pelatihan itu sesuai atau seperti yang diharapkan, diinginkan yang akan dilatih. Oke. Kan gitu. Jadi perlu nanti Pak Yudi kita ambil informasi dari banyak teman-teman pelaku usaha, pelaku pariwisata, pelaku koperasi, dan juga para milenial. Nah, saya tahu kerepotan dari teman-teman pemerintah itu, dari dinas itu, kadang-kadang kalau bukan berbicara kapasitas SDM-nya saja, tapi kadang-kadang kemauan dari SDM itu sendiri. Oke. Kalau kapasitas kan ya mau gimana lagi kan gitu kan, kita mau mengupgrade maksimal juga. Tapi yang repot itu kalau sudah mau diajak tapi nggak bisa, nggak mau. Ya. Mau. Kan ada Pak yang Betul, model Pak. kayak gitu. Ada yang mampu tapi nggak mau ya Iya. Pak. Ada yang Nah, mampu tapi kurang gitu. itu Pak. tantangan juga ya Pak. Betul, Jadi ya. begini, ini bukan berbicara masalah milenial saja. Orang yang senior itu yang progresif, yang aktif, itu juga banyak. Ya. Ya kan? Yang mau belajar terus itu banyak. Ya. Yang milenial yang nggak mau belajar juga banyak. Aha. Ya, jadi kita tidak bisa mengatakan milenial saja atau yang senior Senior, saja. Kita padu-padankan semuanya. Nah, saya yakin kalau seandainya nanti, dan ini sudah saya mulai sebenarnya. Aha. Kami sudah mulai, mohon maaf Pak ini tanpa Siap, Pak kedinasan Lili. memang secara pribadi. Saya tularkan bagaimana mereka itu melakukan bisnis dimulai dengan promosi. Oke. Nah, yang melakukan bisnis online itu kadang-kadang mereka tidak punya banner di rumahnya, ya kan? Betul. Nah, resikonya apa? Satu, mereka tidak sangat dipercaya konstituen, tidak dipercaya pelanggan atau calon pelanggan, karena tidak punya merek. Bener nggak nih gitu ya? Bener nggak ini, bisa nggak nih kan gitu. Ya. Nah, terus nanti orang yang nganterin barang itu juga agak sulit untuk mencari lokasi rumahnya, Oke. karena mereka ini tahapannya belum jadi dropshipping loh ya. Ya. Kalau dropship kan udah harus barang dikirim ke kita terus nanti kita kirim lagi kan udah harus begitu. Ya. Yang model dropship. Nah, tapi mereka mendapatkan keuntungan itu satu. Yang kedua, ada ibu-ibu juga yang punya usaha bikin camilan atau makanan kecil, makanan ringan ya. makanan ringan Ya. yang tradisional Pak, itu ada. Awalnya mereka ini nggak bisa jualan ke pasar, ke warung-warung dititipin. Begitu kita siapkan banner dalam konteks promosi itu tadi, akhirnya apa? Tetangga kanan kirinya jadi yakin dan percaya untuk belanja di tempat itu. Oke. Nah, artinya memang banyak tahapan. Kalau Ya. kita berbicara bagaimana mengawal mereka, salah satunya dengan bagaimana memberikan pengertian kepada kawan-kawan ini, para pelaku usaha, baik koperasi UKM ataupun pariwisata, itu menampilkan jati dirinya, promosi. Ya. Ya, tidak, walaupun ada konteks bisnis itu place and place kan gitu. Tapi kita berbicaranya promosi dulu. Ya. Apalagi sudah disupport dengan konteks online. Nah, itu yang pertama. Nah, kami juga sudah gandeng teman-teman yang bisa memberikan pelatihan dropshipping. Oke. Bayarnya gimana? Saya minta loh, udah kalian patungan. Berapa kalian mampu? 50, 25, 100. Ini duitnya balik lagi ke kalian. Itu yang pertama. Lu buat apa Pak? Buat materi sama buat makan kalian. Saya nggak ngambil untung dari situ. Dan gitu. Nah terus yang kedua, yang bayar dari para pelatih itu
kan kawan-kawan saya sendiri. Ya. Ada yang mau saya kasih uang rokok, ada yang nggak mau. Kadang-kadang sudahlah, mas sudah nggak usah lah, Ya, gitu malu-maluan gitu. Nah, kalau pola ini juga bisa dijalankan bergandeng tangan dengan pihak pemerintah, dengan dinas, selesai ini bareng. Selesai, banyak orang pinter nanti. Kan gitu. Oke. Itu Pak, betul, Jadi, betul, percaya Pak Li. Jangan kaku gitu kan. Ya. Walaupun saya tahu mekanisme dinas itu ya konteks pertanggungjawabannya harus begini karena sesuai peraturan kan Ya. gitu. Betul. Nah, kami sudah mulai jalankan itu dan kami berharap mungkin nanti kita duduk bareng Pak, kita akan ketemu formatnya yang paling tepat. Nah, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman sekali lagi kayak tadi tuh saya ngomong tentang itu bahwa dari 600-an orang itu yang mau diajak untuk berbicara meningkatkan kapasitas. Kan gitu Pak, ada bahasanya kan gitu ya. Meningkatkan kapasitas mereka dengan bicara teknologi, IT dan sebagainya. Itu prosentasenya nggak banyak. Ya kita enggak bisa menyalahkan pemerintah saja, ya enggak bisa. Pemerintah sudah maksimal menjalankan, memang perlu peningkatan. Kalau berbicaranya kepuasan dalam konteks bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, saya berharap jangan pernah puas kan gitu. Betul. Ya. Jangan pernah puas karena tiap detik, tiap hari itu akan terus naik terus. Nah kemudian tadi nyinggung Mbak Adin juga menyampaikan bahwa saat dagang pakai online itu bicaranya dunia. Ya. Memang nggak sampai akhirat ya. Kita jualannya sama siapa? Kejauhan Pak nanti Pak. Iya. Cuman berkahnya sampai akhirat. Ya. Kan, berkahnya sampai akhirat. Tapi kita bisa jualan ke dunia ini. Makanya saya sering sampaikan sama kawan-kawan, jangan jual apa yang bisa kalian bikin. Tapi jualah apa yang memang laku. Betul. Dan itu, nah nanti saya yakin akan muncul ini koperasi-koperasi baru Pak. Kalau memang ini ada yang mestinya rawuh ya di sini ya, mestinya koperasi pariwisata. Saya akan dorong juga teman-teman UMKM yang kebetulan mereka juga salah satu atau beberapa dari mereka itu dagangnya di objek wisata Mbak. Oke. Iya, dagangnya mereka di objek wisata. Nah, kenapa tidak kita dorong untuk bikin koperasi yang berkaitan dengan pariwisata. Betul. Jadi nanti bisa mengampu banyak pihak. Nah, nanti minta sarannya Pak Yudi untuk ngawal ini sama teman-teman. Siap. Bu Siwi ya? Ya, Bu Siwi, ya, Bu. salam buat Bu Siwi ya. Kita sampaikan Pak. Artinya biar bisa jadi wadah ya Pak ya bagi para pelaku pariwisata biar lebih terorganize lagi kalau kita boleh bilang. Mungkin sebaiknya sudah ada yang tergabung dalam anggota koperasi tapi mungkin masih banyak yang belum menyadari dan juga mungkin merasakan ternyata ketika kita ini nyengkuyung bareng itu lebih besar lagi energi positif yang bisa dihasilkan ya Pak ya. Minimal 9 orang ya Pak? Untuk Ya minimal sekarang 9 orang. 9 orang. Jadi 9 orang. setelah adanya Undang-Undang 11 2020 Cipta Kerja diikuti dengan PP-nya PP 7 tahun 2021. Jadi salah satunya itu di dalamnya ya tentang keanggotaan koperasi minimal 9 orang. 9 orang. Sebelumnya dari 20. Oke, baik Bapak. Artinya juga ini masih menjadi PR kita bersama bagaimana semakin banyak nanti para pelaku pariwisata yang bisa tergabung juga mungkin masih banyak yang belum memanfaatkan adanya aplikasi Sibakul ini ya Pak ya. Padahal ini jadi salah satu jawaban solusi kalau menurut saya. Salah satu solusi. Oke. Nah, tapi Pak tadi melihat juga dari apa yang disampaikan Pak Lili. Artinya kan sekarang model pemasaran juga akhirnya berubah ya Pak ya. Bagaimana produk itu diperkenalkan, ditunjukkan kepada masyarakat itu udah ganti lagi Pak. Strateginya nggak bisa seperti dulu, nggak bisa door to door, tapi kita harus memanfaatkan tadi teknologi dan seterusnya. Kira-kira nih Pak, apakah Pak Yudi, strategi apa kira-kira yang saat ini bisa terus dikembangkan untuk dilakukan oleh para masyarakat, para pelaku UMKM supaya produk-produk yang mereka miliki, mungkin juga mereka yang tergabung dalam ekosistem pariwisata ini tetap bisa eksis meskipun masih dibatasi gerak yang kita lakukan saat ini Pak. Terima kasih Mbak Rin. Jadi memang sebenarnya banyak hal yang perlu dilakukan atau bisa dilakukan. Ya penting tadi disampaikan Pak Lili, ada yang mampu tapi nggak mau. Ada yang memang mau tapi merasa kurang. Jadi memang banyak hal. Contoh kalau kita berbicara ke pariwisata, kami tadi di depan juga udah menyampaikan
Sebenarnya kita harus berani berinovasi, harus berani bertransformasi. Oke. Nah, melalui digital, kita pandai melihat peluang. Peluang apa sih yang harus bisa kita usahakan untuk saat ini yang belum dimanfaatkan oleh orang lain. Itu contoh tadi seperti misalnya kalau pariwisata, belum tentu semua koperasi atau para pelaku usaha itu wisata itu bergabung di koperasi. Mari bergabung kan begitu. Mari bersama-sama menumbuh kembangkan, berhimpun jadi satu, berkooperasi, besarkan koperasi. Banyak hal Mbak. Jadi sebenarnya usaha-usaha yang kami sampaikan tadi hulu hilir, mata rantai pasok. Jadi kalau koperasi wisata dia menyediakan dari mulai transportasinya, pangannya, bahkan kuliner sampai macam-macamnya lah, souvenir dan lain sebagainya. Ini memang sangat-sangat penting, Mbak. Jadi antara lain seperti itu yang bisa, yang utama harus memang kita dorong, dan kita jangan apa istilahnya menganggap kita atau bisa berhenti di sini terus. Semangat, kita tidak boleh berhenti, karena kita harus terus berkembang kan, seperti itu, Mbak. Intinya seperti itu kurang lebih, Mbak. Mungkin harapannya seperti apa Pak Yudi untuk kedepannya nanti bagi sektor pariwisata dan juga terlebih melalui adanya koperasi ini, Pak? Jadi harapan kami selaku dinas pemerintah bersama beliau juga Pak Lili, jadi memang terhadap koperasi pariwisata sekarang ini memang salah satu ini adalah prioritas pemerintah, Pak. Pemerintah sekarang kan memang sudah menggalakkan sektor-sektor wisata itu memang harus dilirik. Jadi salah satunya memang di pariwisata. Maka sekarang komunitas-komunitas yang ada di kawasan wisata, pelaku-pelaku usaha, ya mari berhimpun di dalam suatu wadah koperasi. Ya kita tidak berbicara milenial semata, tapi biarpun tadi Pak Lili menyampaikan usianya senior, junior, ada junior, ada senior kan gitu Mbak. Ya profesional kan gitu tuh Pak. Nah ini paling penting. Jadi harapan ke depan kita selain pemerintah sekarang lagi care dengan masalah pariwisata, marilah kita berhimpun menjadi satu di dalam wadah perkoperasian dalam rangka ya pemulihan ekonomi dan pengembangan ekonomi kerakyatan kita. Mungkin seperti itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Dari Pak Lili mungkin harapannya seperti apa Pak? Yang pertama saya kembali ke depan, kita jangan menganggap ini sebuah bencana. Itu yang pertama, kita anggap ini sebuah ujian cobaan. Tentu kita bisa semangat, tetap jaga kondisi kita, tetap jaga imunitas dan ikuti proses perjalanan hidup ini. Budaya itu bergulir. Kita tidak hanya berbicara budaya tradisional atau budaya masa lalu, cara berpakaian kita pun budaya berteknologi. Jadi terus berkembang terus sehingga kita tidak tergerus oleh keadaan yang ada sekarang. Tetap maju, tetap progresif, tetap positif, dan insya Allah kita akan tetap survive. Oke, baik. Terima kasih Pak Lili, matur nuwun. Pak Yudi terima kasih untuk semangatnya ya Pak ya. Kita berharap pastinya semakin banyak nanti rekan-rekan para pelaku UMKM yang mungkin saat ini masih menghadapi tantangan. Kita yakin tantangan pasti ada, ujian pasti ada, tapi kalau kita mau berinovasi, kita mau beradaptasi, kita mau berkolaborasi dan juga bersinergi, pasti ada jalan keluarnya ya Pak ya. Ini momen yang harus kita lewati, kita yakin kita pasti bisa, yang penting semangat dan juga pastinya jangan lupa untuk tetap memberikan kontribusi yang terbaik bagi Yogyakarta dan juga pastinya untuk Indonesia kita tercinta. Amin. Baik, terima kasih Pak Lili dan juga Pak Yudi, semoga semangatnya menular ya ke lebih banyak pelaku UMKM di luar sana. Tetap semangat, kita bisa survive, kita bisa berkembang, kita bisa bertahan. Sehat selalu dan saya Fana Bella Arin. Sampai jumpa di podcast Angkat Koper berikutnya. Untuk mendaftarkan diri di Sibakul Jogja, UMKM dapat membuka aplikasi dengan alamat sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Langkah selanjutnya adalah dengan klik daftar sekarang yang ada di kanan atas. Untuk kelancaran pengisian data, sebelumnya UMKM menyiapkan KTP. Data yang diisikan meliputi 1. Data dasar yang berisikan NIK, nama lengkap dan tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor WA, alamat email, jenjang pendidikan, dan disabilitas. 2. Profil usaha, nama usaha, mulai menjalankan usaha. Jika lupa tanggal dan bulan, bisa dengan mengisikan tanggal 1 Januari.
Alamat usaha ditulis lengkap. Kemudian memilih kabupaten, kota, dan desa dari tempat usaha, aset usaha, omset, jenis usaha, dan produktivitas. Selanjutnya, aspek untuk penentuan klaster UMKM terdiri dari 1. Aspek produksi, 2. Aspek pasar dan pemasaran, 3. Aspek digital marketing, 4. Aspek kelembagaan, 5. Aspek keuangan, 6. Aspek sumber daya manusia. Untuk keenam isian tersebut di atas diisikan dengan cara memilih satu jawaban. Setelah selesai, akan mendapatkan skor untuk klaster UMKM dari 6 aspek tersebut di atas. Putus asa, yo ayo